Saya sudah beli Alkitab kemarin. Alhamdulillah saya pulang masjid tadi, saya pelajari lagi. Mas Edis, Ya, mana? ini saya sudah beli nih. Tapi kok kayak tidak baru? Oh, baru. Iya, baru. Belinya di mana? Saya belinya dari salah satu sahabat saya yang agama Kristen. Makanya saya tergiur untuk membeli Alkitab, Bang. Saya itu sudah membaca Bible dan Siap, Mas membaca Edis. Al-Quran sampai habis. Dari cover depan ke cover belakang itu saya baca sampai selesai Bible. Itu saya baca kurang lebih 8 bulan lamanya. Habis itu. Al-Quran saya baca juga sampai habis. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu kurang lebih 30 hari. Kesimpulan saya adalah setiap orang yang berakal sehat, setiap orang yang mau jujur akan menyimpulkan bahwa isi Quran banyak diambil dari Bible, tetapi ngambilnya terburu-buru, dibuat jadi puisi sehingga isinya jadi kacau balau. Muslim ini beli dan baca Alkitab dan Edis TV tegas. Isi Quran banyak diambil dari Alkitab. Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Saya mau nanya gini aja loh, Bang Edis. Bang Edis kan bilang nih, kalau Bang Edis sudah pernah mempelajari tentang agama Islam ya. Betul. Tentu saja Bang Edisnya mempunyai pemahaman tentang agama Islam ya. Betul. Selama ini jujur saya ini sering kali nonton kontennya Bang, bahkan saya ikut support ya Bang ya. Nah, setelah saya pahami juga, saya pelajari beberapa bulan ini ya Bang Edis ya, sejak saya ini cari tahu sebenarnya yang diucap Bang Edis itu ada benarnya atau tidak, itu saya sudah pelajari dalam beberapa bulan ya Bang Edis ya. Nah, alhamdulillah ternyata ya benar adanya Bang. Benar semua kata Bang Edis. Saya kan pernah bilang begini, satu kali Anda nonton Edis TV, Anda akan marah-marah. Saya juga Silakan. mempelajarinya. Islam melarang yang namanya rokok, ya kan? Nah, saya sendiri merokok nih, Terus? ya. Yang dimana agama Islam melarang yang namanya meminum setetes alkohol saja. Nah, Islam banyak berminum ini alkohol ya. Yang dimana juga agama Islam melarang bertato, yang dianggap sebagai najis ya di bawah sholat. Di dalam Al-Quran tidak ada larangan umat muslim itu untuk bertato. Itu adanya di hadis. Saya mau tanya nih Bang Dis, kalau misalnya saya masuk Kristen itu, saya dianggap apa kira-kira ya? Seandainya saya masuk Kristen, agama saya sebelumnya anggap saya seperti apa? Dan agama yang akan Murtad. saya datangi itu seperti murtad. Baik. Di dalam agama Anda akan dianggap murtad. Tetapi di dalam agama Kristen, Anda akan disebutkan sebagai orang-orang yang telah masuk ke dalam kebenaran. Orang yang menerima kebenaran. Iya, makanya apa alasan Anda ingin meninggalkan agama Islam? Saya masih belum tentu ya Bang ya, saya masih belum punya alasan, hanya saja saya ingin mempelajari. Saya sudah beli ini kemarin, Alkitab kemarin. Saya sudah beli Alkitab. Sudah beli. Oke. Alhamdulillah saya pulang masjid tadi, pulang sholat isya tadi, saya pelajari lagi. Nah, saya masih belum bisa ini yang namanya membenarkan Alkitabnya, sementara saya sudah memahami apa itu Al-Quran. Itu loh Bang. Oke. Jadi saya di sini bukan datang untuk memicu sesuatu agama atau apa yang berkaitan dengan yang lainnya, melainkan untuk kepribadian saya sendiri gitu loh Mas Edi. Oke. Anda percaya tidak bahwa Alkitab yang Anda beli itu isi di dalamnya itu dijiplak oleh Al-Quran? Belum bisa saya pastikan Bang, soalnya masih ada beberapa pasal yang belum selesai. Oke, belum dibaca. Mau kita ambil contoh-contohnya?
Saya rasa nggak usah Mas Edi. Nggak usah. Oke, nggak usah. Karena saya akan belajar sendiri Mas Edi. Baik. Mas Edi, Ya, mana? ini saya sudah beli nih. Ah ya, oke. Tapi kok kayak tidak baru? Oh, baru. Ya, baru. Belinya di mana? Saya belinya dari salah satu sahabat saya yang agama Kristen. Oh, harusnya itu gratis itu. Makanya Dibagikan makanya gratis. tadi saya kan selama ini kan ngikut-ngikut live-nya Bang Edis ini. Hmm, Jadi Mas Edis kan sering kali bilang kalau agama Islam itu sesat dan mengajarkan Nabi Muhammad mengajarkan kita mendorong yang agama non-Muslim ke jalan yang sesat gitu ya kan. ke jalan yang Nah, sempit. makanya saya ke jalan yang sempit. Nah, makanya saya tergiur untuk membeli Alkitab, Bang. Gitu. Nah, apa diajarkan dalam Alkitab? Kasihilah sesamamu manusia. Betul? Nah, oleh karena itu, saya ingin memahami dulu Mas Edis. Nah, saya ingin memahami isinya dulu seperti saya memahami Al-Quran kita saat ini itu. Kalau Alkitab ini kan kita masih belum hafal, belum semuanya hafal. Nah, sekarang kita mau coba untuk melanjutkan ke ayat-ayat seterusnya Mas Edis gitu. Iya, saya mengerti. Jujur saya memang setiap live-nya Mas Edis itu boleh dicek, saya selalu aktif untuk Mas Edis ya. Dan Mendengarkan saya terus ya. melihat orang-orang yang naik yang ada keluar dari kata-kata dia itu rasa cenggung, emosi dan menentang. Nah, saya tidak suka itu. Yang saya mau kita mari diskusi dengan apa adanya itu. Iya, iya. Jadi nanti saya beritahu kisi-kisinya. Saya itu sudah membaca Bible dan Siap, Mas. membaca Al-Quran sampai habis. Hmm. Dari cover depan ke cover belakang itu saya baca sampai selesai Bible. Itu saya baca kurang lebih 8 bulan lamanya. Habis itu. Dari A sampai Z. Al-Quran saya baca juga sampai habis. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu kurang lebih 30 hari. Apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah setiap orang yang berakal sehat, setiap orang yang mau jujur akan menyimpulkan bahwa isi Quran banyak diambil dari Bible, tetapi ngambilnya terburu-buru, dibuat jadi puisi sehingga isinya jadi kacau balau. Jadi Al-Quran itu isinya itu seperti syair. Dia biasanya itu berakhiran A atau AB. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, im. Alhamdulillahirabbil alamin, in. Ar-Rahmanirrahim, im. Malik yaumiddin, in. Jadi selalu begitu. Jadi bagaimanapun kisahnya di dalam Bible, itu akan dibuat di dalam Al-Quran seperti syair begitu. Makanya ketika kita baca banyak nggak nyambungnya. Sedangkan di dalam Bible itu menceritakan kronologisnya bagaimana. Nah, banyak itu. Saya pernah membuat satu buku, itu sudah saya susun semua daftar-daftarnya. Apa-apa yang diambil-ambil. Misalnya, pernah dengar nggak ini? Pernah dengar orang Islam ngejek bahwa surga Kristen itu berisi orang bodoh, tahu? Perempuan-perempuan bijaksana dan perempuan-perempuan bodoh, tahu? Pernah dengar itu? Belum. Itu dijiplak juga sama Quran. Tapi banyak orang tidak tahu. Makanya saya tuh ada program besok. Kalau saya sudah ada di sini, tempat yang memadai semua sudah ada, saya itu akan membuat video-video, buku, website, apa segala macam. Saya buat semua. Supaya walaupun besok saya sudah meninggal, masih banyak orang yang bisa membaca itu, mempelajari itu. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di bawah, support Mas Edisnya sampai selama-lamanya ya teman-teman. Iya, Dan cuman untuk agama kita yang Islam saat ini,
Jangan berkecil hati saya naik di sini. Ini hanya ingin mempertanyakan apa yang seharusnya saya tanyakan tadi ke Mas Edis. Sebab di sini bukan yang namanya debat ya. Ini diskusi. Kalau namanya debat itu kita harus pandai mengontrol yang namanya emosi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita hanya diskusi ya. Jangan disalah tanggap gitu. Baiklah kalau begitu ya. Contoh Rijal Siap. ini adalah contoh nyata. Orang yang nonton channel TV sambil mikir. Pasti seperti ini. Oke. Siap. Begitu Bang Rijal ya. Terima kasih Bang Rijal. Saya turunkan ya. Siap. Oke, saya turunkan. Hal pertama yang perlu kita mengerti dan pahami, bahwa kekristenan lebih dahulu muncul dibanding dengan Islam. Kekristenan sudah ada di abad pertama, sedangkan Islam ada di abad ke-7. Tentunya Alkitab yang diyakini serta dipegang oleh orang-orang Kristen sekarang itu sudah utuh dan lengkap dikanonkan sebelum kemunculan Islam. Oleh karena itu, tidaklah mungkin Alkitab yang meniru atau menjiplak dari Al-Quran. Karena realita kenyataannya, Al-Quran itu ada setelah kenabian Muhammad. Memang tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang yang masuk ke room live Edis TV dan mereka berlatar belakang yang berbeda keyakinan dengan Bang Edis TV. Di tengah-tengah mereka masuk ke room Bang Edis TV, maka di sana pun terjadi debat, dialog atau diskusi antar iman yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari doktrin, ajaran, keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, Kristen bersumber dari Alkitab dan Islam sebagai teman diskusi dari Edis TV dari kitab suci Al-Quran. Di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri, sudah menjadi rahasia umum. Ada banyak kemiripan isi Al-Quran dengan isi Alkitab atau Bible. Tetapi kalau kita meneliti secara luas dan mendalam, tentu ada perbedaan yang signifikan di sana-sini. Sebagai contoh, Abraham itu memiliki ayah bernama Terah. Tetapi tentunya Ibrahim yang dijelaskan di dalam kitab suci saudara kita Islam bukan Terah. Kalau tidak salah, nama ayah Ibrahim adalah Asar. Ini kan tentu berbeda. Demikian juga dengan yang akan dipersembahkan oleh Abraham atau Ibrahim. Di dalam Alkitab itu jelas secara eksplisit dituliskan bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan atau dipersembahkan Abraham, bukan Ismail. Tetapi menurut saudara kita Islam, konklusi kesimpulan yang sering terjadi ada dua pandangan. Ada yang menegaskan bahwa Ismaillah yang akan dikorbankan. Tapi ada penafsir juga yang mengatakan Ishak yang dikorbankan. Kalau di dalam Alkitab itu jelas dan eksplisit. Demikian juga terkait dengan kematian Yesus di kayu salib. Tentu secara umum saudara-saudara kita Islam mengakui atau mempercayai bahwa Isa itu tidak pernah disalibkan, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia. Tapi kalau menurut Alkitab, ditambah lagi dengan fakta historis atau fakta sejarah, memang tidak bisa dibantah. Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan, kemudian dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari kematian. Itu fakta yang tidak bisa dibantah, karena fakta Alkitab dan fakta sejarah menegaskan terkait kebenaran tersebut. Tetapi yang jelas memang seperti saya katakan tadi, apa yang dikatakan oleh Bang Edis TV, isi Quran itu kelihatannya banyak diambil dari Alkitab. Karena memang tidak bisa dibantah, dipungkiri. Ada banyak kemiripan
baik itu nama, baik itu ceritanya. Tetapi kalau diteliti, tentu ada saja yang menjadi perbedaan yang signifikan, yang mana tidak boleh kita pandang sebelah mata atau abaikan. Profesor Dr. Munim Siri, seorang cendekiawan Muslim, juga menegaskan puluhan persen isi kitab suci Quran itu ada kemiripan dengan Alkitab atau Bible Kristen.